Jadi intinya apa? Kita harus ingatkan warabbaka fakabbir. Siapa yang harus kita agungkan? Bukan diri kita, Allah yang kita agungkan. Nabi berdakwah bukan mengagungkan dirinya sebagai utusan, tapi dia mengagungkan Tuhannya yang mengutusnya. Betul Pak? Jadi kalau dalam hidup ini sombong-sombong nggak perlu. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jadi kalau kayak gitu, kita janganlah seperti ayam di kandang, ya kan Pak? Ribut kali awak, agak tinggi sedikit bahasa awak tuh. Ciri-ciri orang yang sombong lagi apa Ustaz? Bertambah ilmu, nampak juga sombongnya. Ada. Bapak dan Ibu ada yang belajar tahsin, ada? Kan kadang masjid ada belajar tahsin sama Ustaz. Haflah Quran kami yang baca Qori internasional, juara dunia. Gitu baca juara dunia nih Pak, ada di sebelahku, ku panggil Pak Haji karena aku nggak kenal, aku tengok lobinya putih ya kan Pak, pakai jubah dia, ada pula sorban merah sama putihnya di sini, kurasa Pak Haji nih, jadi aku panggil, Pak Haji, gitu aja. Tiba-tiba pas Qori itu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aku Qori kecamatan, itu pun kalah. Ya Pak ya, kalau di depan Qori internasional nggak berani aku bacanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua BKM kita, yaitu Ustadz Haris Ashab SPD, yang sama-sama kita hormati para orang tua yang berhadir, para ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Karena yang paling baik sama kita Allah. Manusia bisa berubah, tapi Allah tak berubah pada kita. Maka ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita awali kajian kita ini dengan sama-sama bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua Salatullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya
Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Mudah-mudahan kita yang bersolawat kepada Nabi mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini, malam ini kita cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai kepada Nabi mendapatkan wahyu dan Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kalau waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di awalnya mendapatkan wahyu, Pak, itu enggak sama dengan kita mendapatkan pelajaran, ya kan, Pak? Saya misalnya masuk ke kelas, sampai di kelas guru saya bercerita pada saya tentang ilmu yang belum saya dapat. Itu saya biasa aja. Kalaupun disuruh ngapal, grogi aku, ya kan, Pak? Tapi kalau Nabi tidak. Nabi bertahanus di Gua Hira. Nabi menjauh dari gemerlapnya kota Mekah. Nabi pada saat itu merenung di sana. Oh, kayak gini rupanya alam semesta ini diciptakan Allah. Kok kayak gini kali sifat manusia. Kok ada manusia menyembah Tuhan yang dia buat dengan tangannya sendiri. Itu Nabi merenung. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam datang. Bapak kira-kira kalau jumpa malaikat, Pak, terkejut enggak? Cuman enggak malaikat Jibril, karena wahyu enggak lagi. Paling malaikat maut lah, terkejut enggak kira-kira? Itu Nabi bertemu malaikat Jibril. Malaikat itu mengatakan, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari, aku enggak bisa baca. Aku bukan orang yang bisa baca. Karena memang di Mekah itu sedikit orang yang bisa membaca. Dan tradisinya mereka mengandalkan hafalan, bukan bacaan. Kita kan sekarang kalau nggak pandai baca kan rendah, Pak. Kalau orang Arab dulu nggak pandai menghafal, cuman pandai baca, nggak bagus juga itu. Maka rata-rata sahabat Nabi hafal Al-Quran, betul? Banyak yang hafal Quran itu. Kenapa? Hafalannya luar biasa, baca nggak perlu kali lah. Malaikat itu memeluk Nabi. Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, dipeluk lagi. Kemudian sampai akhirnya sesak napasku, kata Nabi. Kemudian malaikat itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah Bapak Ibu wahyu yang pertama turun, yang menjadi tanda terbesar atau yang menjadi istilahnya tolak ukur utama bahwa Nabi sudah dilantik sebagai Rasul. Iqra, bacalah, ya Pak ya. Jadi perintah membaca. Apa yang kita baca? Banyak yang bisa kita baca. Ada orang bisa membaca situasi. Ada? Ada, Pak? Misalnya aku ceramah di depan anak-anak. Yang ceramahnya aku di depan anak TK. Habis itu serius sekali aku bercakap depan anak TK nih. Ku bilang ja'a fi sihahi sunnah wa ma rawahu ulama usirati anna Abu Bakr radhiyallahu anhu lamma wajadal muslimina qad tataba'u muhajirina ilal Madinah ja'a yasta'dhinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal akhiru fil ijrati faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rislika fa inni arju ayyudhana li faqala Abu Bakr wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi qala na'am fahabasa nafsahu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sahabahu wa ala farailataini kanata indahu wa akhadha yata'ahadu ma bi riayati arba'at ashur. Kira-kira anak TK-nya dengerin atau ribut? Ribut, Pak. Lempar-lemparan anak TK tuh. Maka ada orang bisa membaca situasi ini sehingga enggak memungkinkan ceramah seperti itu di depan anak TK,
sehingga dirubahnya lah modelnya. Ayo adik-adik, di suatu malam kan nyambung orang itu. Memang bagian dia itu. Jadi gitu. Ada orang bisa membaca situasi. Ada Pak? Kita lawan bicara aja bisa kita baca Pak. Orang tuh senang apa enggak sama kita. Makanya kita kalau cerita jangan sor sendiri. Tahu kakak, ya Allah ngeri kali lah sekarang kak. Apa rupanya kak? Ngeri kali lah lakiku sekarang udah mulai turun omsetnya kak. Berapa rupanya omsetnya? Sebulan 150 juta. Mulailah orang malas nengok muka ibu tadi kan. Nah, itu harus dibaca situasi. Nggak usah suruh sendiri cerita. Sama lah kayak ceramah nih. Aku mana mau lama-lama ceramah. Ya kan Pak? Akulah kurasa ustadz paling cepat selesai Ustaz ya. Karena aku lihat durasi video di YouTube itu. Oh, ini ada ustaz sampai 1 jam. Ya kan? Aku yang lalu di awal-awal 28 menit. Lama-lama nggak enak laku ya kan, Pak? Aku cocok-cocokkan 40 menit. Nah, ini berarti tinggal ya 25 menit lagi kan gitu. Jadi Bapak Ibu itu namanya membaca. Ada orang membaca situasi. Ketika misalnya ceramah, mic-nya nggak hidup, BKM-nya baca situasi nggak? Oh kata BKM nggak betul ini ustadznya bahaya nih. Mau seenak apapun ustadz kalau mic-nya nggak hidup, nggak jalan ini. Betul nggak Pak? Itu membaca namanya. Sama lah, aku belum minum dan ustadz ini membaca situasi. Oh nampaknya ustadz tadi makan lama turun belum minum itu ya kan Pak? Nah, dikasih minum. Nah, inilah paten. Ini namanya membaca. Udah selalu Pak. Jadi malu aku ya kan Pak. Udah selalu. Nanti diam-diam aku minum nih Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Iqra membaca tidak sekedar membaca tulisan, tapi kita membaca situasi. Nabi membaca seluruh alam ini. Bukankah semua langit dan bumi ini ada yang menciptakan? Yang menciptakannya Allah. Kenapa orang menyembah patung? Bahkan ada orang Mekah dibuatnya patungnya sendiri. Dia sembah sendiri. Itu dibaca nggak sama Nabi Pak? Dibaca itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara. Itu kan Allah yang punya alam semesta ini. Atau misalnya Nabi melihat nih situasi Mekah. Ada orang di Mekah itu Pak ada sekitar 360 berhala. Berarti banyak nggak? Banyak. Perempuan saja waktu itu macam nggak ada harganya, nggak ada nilainya tuh. Ada 10 laki-laki datangi satu perempuan. Nanti kalau hamil dia ditengok siapa yang mirip sama di antara 10 ini itulah jadi suaminya. Cari masalah itu kan Pak. Anak sekarang nggak segitu-gitunya kali, paling di WA-nya calon ceweknya itu ya kan, ku tanam tebu, ku tunggu ruas, ku kirim surat, ku tunggu balas. Kalau adik pandai melukis, lukis saja si ikan hiu. Kalau adik pandai berbahasa Inggris, apa artinya I love you? Paling gitu. Atau di PN-nya dari WA nyanyi dia biar tahu orang cantik suaranya. Harga di badal rohiro pesendagi canabi kabi kabiro pesendagi harapan ya je berjeo johe sama kalho naho. Orang jahiliyah dulu enggak parah kok. Kenapa? Satu perempuan didatangi 10 laki-laki. Nanti 10 laki-laki ini kalau udah lahir dukun, ada dukunnya itu. Nanti dukun inilah yang memastikan siapa yang mirip itulah jadi suaminya. Jahiliyah enggak kira-kira? Kalau lahir anak laki-laki dibanggakan sebangga-bangganya. Kalau lahir anak perempuan dihinakan sehina-hinanya. Nabi membaca Iqra. Tidak sekedar membaca yang tertulis, tapi bisa membaca alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi membacanya dengan nama Allah yang menciptakan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi menghafal nih, Nabi ingat-ingat nih apa yang dibacakan 5 ayat dari surah Al-Alaq ini. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya, sampai di rumah kedinginan Nabi. Kenapa? Karena namanya orang terkejut ya kan Pak? Terkejut ini.
yang datang tadi siapa? Kata-katanya masih terngiang-ngiang ini. Kemudian pada saat itu kedinginan Nabi, dibilang Nabi sama Sayyidah Khadijah istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Langsung diselimuti sama istrinya, diambilkan air hangat, tidak ditanya, biar Nabi nanti yang duluan berkata. Karena istrinya pun paten, kalau istri awak nggak gitu. Dek selimut dek, ngapain kok pakai selimut bang, kan betul betul Pak ya. Coba nanti pulang bapak bilang sama istri, selimut dek. Loh abang kenapa? Paling banyak pertanyaan itu. Kalau Nabi langsung, ya kan? Maka pada saat itu apa yang terjadi diceritakanlah sama Sayyidah Khadijah. Itu artinya teman cerita Nabi adalah istrinya. Jadi perjuangan Nabi itu salah satu pendukung terbesarnya istrinya. Jadi bapak kita nih berislam ini pun bisa sangat sempurna. Itu ada pengaruh istri kita di dalamnya. Betul apa enggak? Kalau tiap hari istri kita bilang, Pak ke masjid lah bang, ke masjid. Lama-lama rajin ke masjid kita tuh. Betul? Tapi memang agak-agak sopan lah bilangnya ya bu ya. Jangan pakai kaki. Ini suami lagi nonton TV, nggak kau tengok itu ajan. Ke masjid kau nanti mati nggak dikuburkan orang. Nggak gitu-gitu kali lah. Pengaruh istri itu besar. Betul? Betul Pak? Saya aja kalau ceramah terpengaruh juga sama istriku. Apa kata dia? Buya, kalau ceramah, majelis, ilmu segala macam pakai gamis saja. Kalau agak mantap sedikit kiai di situ pakai sorban biar ada pakai jas biar ada adabnya nampak dia. Tapi kalau ceramah di kantor enggak usah pakai gamis, pakai batik aja. Kenapa kayak gitu? Ya, biar disesuaikan situasi lah. Dia lah yang nyiapkan. Makanya kalau ke kantor ceramah aku pakai batik. Kalau di mall pakai baju kaos. Makanya kira orang aku dah mirip bintang film ya kan Pak? Gitulah. Pengaruh itu besar. Apa kata Sayyidah Khadijah? Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan mungkin menghinakanmu. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang selalu menjalin silaturahim. Kau adalah orang yang menolong orang susah. Kau adalah yang membela kebenaran. Diungkapkannya semua kebaikan suaminya sehingga suaminya tenang saat itu. Kita terbalik. Curhat istri suami sama istrinya, dek, abang tadi di jalan hampir tabrak kereta dek. Apa kata istrinya? Makanya aku udah tengok-tengok bang. Kau kalau jalan matamu tak kemana-mana. Aku udah tengok itu kejelekan awak yang diceritakan. Betul nggak kira-kira Pak? Jadi beda itu. Nabi tenang, tapi Sayyidah Khadijah tidak berhenti di situ. Dia bawa kepada sepupunya. Siapa nama sepupunya? Waraqah bin Naufal. Naufal ini saudara dari ayahnya Sayyidah Khadijah Khuwailid. Mereka sama-sama punya ayah yang sama. Nama ayahnya Asad. Jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Ini Waraqah bin Naufal bin Asad. Bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Pokoknya kalau aku lanjutkan nanti habis waktu kita. Ini aja udah sedikit lagi nih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka waktu itu Nabi bertemu Waraqah. Waraqah ini udah buta deh Pak. Tapi dia kana aliman bil injili khabiran bisu'unin nasraniyati. Dia adalah ahli tentang kitab Injil Pak. Mengerti seluk-beluk agama Nasrani. Waraqah ini udah buta dia. Udah tua. Apa kata dia? Kata Sayyidah Khadijah, dengarkanlah apa yang mau diceritakan oleh anak saudaramu ini wahai Waraqah. Kata Waraqah, ceritakanlah kepadaku. Maka diceritakan. Setelah diceritakan apa kata Waraqah bin Naufal, itu adalah namus. Yang datang kepadamu adalah namus yang pernah datang kepada Musa alaihis. Kata Waraqah, demi Allah, ini suamimu adalah seorang nabi, seorang rasul
yang nanti umatnya pasti akan mengusirnya. Sekiranya nanti aku masih hidup, maka aku akan membela dia waktu umatnya mengusirnya. Kata Nabi, apa betul aku nanti mau diusir? Kata Waraqah, tidak ada orang yang membawa ajaran seperti yang akan kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Jadi isyarat itu dah ada, Pak. Maka pada saat itu Nabi menunggu-nunggu, wahyu enggak turun. Beberapa hari ini wahyu enggak turun. Ya kalau aku betul Nabi kayak mana? Nabi kalau dalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi naik ke atas bukit. Rupanya dia tengok ke langit dan ternyata ada malaikat Jibril alaihis. Malaikat itu seperti duduk seperti duduk di kursi dia. Gitu dia duduk, ternyata pada saat itu di antara langit dan bumi. Turun aku ke bawah, ku tengok lagi langit. Kemana aku menengok, Jibril ada di situ. Saking besarnya lah malaikat Jibril itu. Maka kalau cerita Isra Mi'raj disebutkan bahwa Nabi melihat Jibril untuk kedua kalinya. Ada gitu Pak, dengan wujud aslinya. Kenapa? Karena di sini udah dilihat Nabi. Kemudian Nabi sedang berselimut. Tiba-tiba malaikat Jibril datang kemudian membawakan wahyu kepada Nabi. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah kau dan beri peringatan. Jadi wahyu kemarin itu bukan sekedar turun sama kau nih, kau harus kasih orang peringatan. Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah nama Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Warujja fahzur, jauhkanlah kemaksiatan darimu, dosa-dosa itu hindari. Kemudian wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi dengan berharap dapat dikembalikan pemberianmu yang lebih. Kemudian apa lagi? Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah pada Tuhanmu. Ini kata ulama yang menulis kitab sirah, ternyata ini isyarat dari semua dakwah Nabi ini. Yang pertama, Nabi harus memberi peringatan. Tapi tak semua orang bisa diberi peringatan. Betul Pak? Tak semua orang. Saya kalau memberi peringatan kayak gini umum, Bapak bisa terima, Pak. Tapi kalau personal, Bapak bisa tolak itu. Saya ceramah warisan, ngangguk-ngangguk semua wak-wak itu. Tapi gitu dipanggil aku menyelesaikan warisan, udah merasa rugi wak itu. Karena aku jelaskan, wak sebenarnya nggak dapat yang ini, wak cuman sisa, jadi wak dapat yang sana. Oh alah, nggak cocok sama aku Ustaz. Padahal dia udah lama dengar aku ceramah. Betul Pak ya? Tak semua orang bisa menerima peringatan, dan Nabi tugasnya memberi peringatan. Karena kata Allah, illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidak akan, Al-Quran ini nanti jadi peringatan hanya untuk siapa? Hanya untuk orang yang ada rasa takutnya kepada Allah. Misalnya gini Pak, Bapak mestakan anak nih, nikah anak Bapak. Pak ya. Tapi kemudian orang kasih peringatan nih, Pak, kok nggak nutup aurat Pak? Calon menantu Bapak, misalnya anak Bapak yang laki-laki, itu Bapak bisa nggak terima tuh? Udah kau diam aja, nggak urusan kau itu. Betul? Nabi tugasnya memberi peringatan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat Nabi, peringatan tetap diingatkan. Maka kita pun tugas kita Pak memberi peringatan pada orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan sampai ada yang membuka aurat, jangan sampai ada yang memakan yang haram, jangan sampai ada yang enggak sholat, jangan sampai ada yang enggak puasa. Itu kita sampaikan. Tapi prinsipnya apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau tak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhan. Selama ini mungkin banyak orang sombong, banyak Pak. Kita ini bisa sombong enggak? Orang kalau udah kaya, makin kaya dia, itu bisa sombong tuh. Ada orang kaya sombong, Bu? Ada? Bu? Oh, Bu, ada orang kaya sombong? Ada?
Orang miskin sombong ada? Nah, itu kan masalah kali itu. Ada orang pintar sombong? Ada orang punya jabatan sombong ada? Ada orang nggak pintar, nggak cantik, nggak kaya, nggak punya jabatan sombong ada? Nah, inilah yang palak malaikat nengoknya kan, Pak. Jadi intinya apa? Kita harus ingatkan warabbaka fakabbir. Siapa yang harus kita agungkan? Bukan diri kita. Allah yang kita agungkan. Nabi berdakwah bukan mengagungkan dirinya sebagai utusan, tapi dia mengagungkan Tuhannya yang mengutusnya. Betul, Pak? Jadi kalau dalam hidup ini sombong-sombong nggak perlu. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jadi kalau kayak gitu, kita janganlah seperti ayam di kandang, ya kan, Pak? Ribut kali awak, agak tinggi sedikit bahasa awak tuh. Ciri-ciri orang yang sombong lagi apa, Ustaz? Bertambah ilmu, nampak juga sombongnya. Ada. Bapak dan Ibu ada yang belajar tahsin, ada? Kan kadang masjid ada belajar tahsin sama ustaz. Haflah Quran kami yang baca Qori internasional, juara dunia. Gitu baca juara dunia nih, Pak. Ada di sebelahku, ku panggil Pak Haji karena aku nggak kenal. Aku tengok lobinya putih, ya kan, Pak, pakai jubah dia. Ada pula sorban merah sama putihnya di sini. Kurasa Pak Haji nih. Jadi aku panggil, Pak Haji, gitu aja. Tiba-tiba pas Qori itu baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aku Qori kecamatan, itu pun kalah. Ya, Pak ya, kalau di depan Qori internasional nggak berani aku bacanya nih. Itu Qori internasional baca, bapak nih bilang salah tuh Ustaz yang dibacanya. Loh, apanya yang salah, Pak? Terlalu panjang, jadi panjang pendeknya nggak pas. Loh, bapak Qori internasional juga? Enggak, baru belajar tahsin sebulan di masjid, lancip nggak mulutnya. Ini sombong nih namanya, Pak. Kita itu kalau tambah ilmu sedikit, nggak usah sombong, betul? Kok nggak ke masjid, wah nggak mantap imamnya, wah lebih nggak mantap, ya kan, Pak? Bapak kok nggak ke masjid, yang ngajar nggak enak, bapak lah yang ngajar. Kenapa waktu ajan? Bukan salah waktu, karena nggak ada selain waktu, betul nggak, Pak? Ke masjid dia udah tengok-tengoknya, udah sesak-sesaknya napas wak nih. Gak ada orang, ya Allah. Dia lah yang ngajar, masuk pula waktu. Gitu dia ajar. Hayyalah sholat. Itu kan hurufnya pun berselemak, itu ya kan, Pak? Tapi ada wak, aku nggak ke masjid, nggak enak yang ngajar. Ini lucu nih. Kenapa? Sombong deh nih. Kenapa? Kalau kau nggak mantap, kau tengok, kau yang ngajar. Betul? Jangan kau salahkan. Kalau ada lagi masjid yang ngajar, Pak, nggak jelas hurufnya. Kata BKM, coba kau perhatikan dan yang ngajar tuh. Apa kata dia? Lakbar. Ya kalau nggak cocok kita yang ngajar. Jangan protesnya banyak. Betul? Maka jauhi sifat sombong. Yang diagungkan adalah Allah. Betul? Janganlah mau disanjung, engkau digelar manusia. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Itu warabbaka fakabbir. Apalagi wathiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Artinya apa? Kau bersihkan jasmani dan rohani.
Tidak akan mungkin kau menjadi pemberi peringatan kalau enggak bersih jasmani dan rohani. Berarti kami ustadz nih bun Pak, harus juga tiap hari membersihkan jasmani dan rohani kami. Betul apa enggak Pak? Ustadz ada godaannya enggak? Banyak Pak ya? Berarti kalau kita Pak, harus. Apalagi nanti kalau pemilu ya kan Pak, banyak godaannya nih. Maka bersihkan jasmani dan rohani kita. Kemudian apa lagi? Ketika wala tamnun tastakthir, janganlah kita berharap lebih Pak dari apa yang kita buat itu balasannya. Artinya apa? Ikhlaslah berbuat. Ngurus BKM ini ada gajinya Ustaz? Enggak ada gajinya, tapi capek. Yang komen ada? Ada kan? Kadang yang komen pun yang jarang ke masjid ada Pak. Itu masalah. Di masjid kami di apa? Untungnya memang nggak ada gajinya Pak. Jadi nggak palah kali orang masalah. Di komplek kami ketua BKM-nya siapa? Abangku yang nomor 1. Sekretaris BKM-nya aku. Ketua dewan pembinanya abangku yang nomor 4. Keren apa enggak? Tapi belum ada protes karena presiden belum mengeluarkan kepres gaji ke BKM. Kalau sempat dikeluarkannya gaji BKM UMR, banyak yang protes. Selagi nggak ada gajinya, tapi awak yang mengurus semuanya, apa yang harus kita lakukan? Ya, ikhlaslah kita. Kenapa? Semua ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wali rabbika fasbir, itu isyarat dakwah Nabi tidak akan mudah. Kenapa? Dia memberi peringatan tidak seperti kemarin. Kalau kemarin Pak, semua orang senang dengan Nabi. Tak ada yang tak menyukai Nabi. Kalau kemarin itu semua orang menyukai sifat-sifat Nabi. Bahkan Nabi diberi nama Al-Amin, orang yang terpercaya. Nengok wajah Nabi orang terkesima, nengok akhlak Nabi orang jatuh cinta. Tapi sesudah membawa ajaran agama ini tidak semudah yang kemarin. Maka isyarat kepada Nabi, Nabi berdakwahnya pun sembunyi-sembunyi dulu. Jangan langsung frontal, jangan langsung terang-terangan. Ada strateginya, betul apa enggak? Maka pada saat itu datanglah Nabi berdakwah kepada orang terdekatnya. Siapa yang didakwahi Nabi pertama? Kalau Sayyidah Khadijah masuk Islam di awal langsung. Kenapa? Dia yang bawa ke Waraqah, kemudian Waraqah bilang ini seorang Nabi. Maka Nabi pada saat itu ya udah masuk Islam deh. Siapa lagi yang didatangi Nabi? Budaknya yang pernah jadi anak angkatnya, siapa tuh Pak? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budak yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Nabi. Nanti jadi anak angkat Nabi dia. Tapi nanti dia wafat di perang Mu'tah menghadapi pasukan Romawi. Tapi nanti cucunya anaknya Usamah bin Zaid bin Harithah mengalahkan pasukan Romawi di masa Abu Bakar. Jadi ini didakwahi Nabi. Zaid bin Harithah ini sebenarnya orang merdeka Pak. Ayahnya kepala suku tapi kalah perang. Maka dia diambil, dia dijual di Mekah. Dulu ada pasar jual budak. Kita sekarang kan nggak ada. Ada? Nggak ada. Di masa dulu ada, dijual dia. Tapi ketika pada saat itu ayahnya tahu Nabi dibeli oleh Khadijah dan diberi kepada Nabi, Zaid tadi dibeli oleh Khadijah diberikan kepada Nabi, ayahnya Harithah mendatangi Nabi. Apa kata Harithah? Wahai saudaraku, sungguh Zaid ini bukanlah seorang budak. Dia adalah orang yang kalah dalam perang dan dijual. Berapapun yang kau minta, aku akan bayar. Yang penting anakku ini kau bebaskan. Kata Nabi SAW, kalau dia adalah anakmu, maka tak usah kau tawar kepadaku. Artinya apa? Kau ajak saja dia pulang. Kalau dia mau ikut denganmu, tak usah bayar. Tapi kalau dia enggak mau ikut denganmu, jangan kau paksa. Datanglah Harithah, nak, iya Pak, enggak rindu kau sama bapak. Bahasa kita nih, di kitab enggak ada.
Di kitab nggak ada yang kayak gitu. Kalau bahasa kita namanya anak jumpa sama bapak, ya kan Pak? Dipeluknya lah anaknya, apa kata dia? Itu nak, rupanya majikanmu ini orang baik nak. Bapak tadi mau bayar kau berapa, tapi dia bilang kalau kau mau ikut sama bapak nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Apa kata Zaid bin Harisah, wahai ayahku, demi Allah kata Zaid, tidak ada orang yang lebih baik daripada dia. Kalaupun jadi budak, aku lebih memilih jadi budak tapi dekat dengan dia daripada merdeka jauh darinya. Kira-kira akhlak Nabi baik enggak? Kita jangankan sama budak, sama pembantu aja diceritai pembantu kita. Bapak kalau punya pembantu di rumah, menggosip pembantu itu belum tentu enggak nyeritai bapak itu. Apa kata pembantu? Hancur kali majikanku, hancur. Pelit kali, pelit biar tahu pelit. Balik 5.000 pun dimintanya, pelit ya kan Pak? Beda itu. Nabi luar biasa memang akhlaknya. Maka ketika Nabi ajak Zaid bin Harithah masuk Islam, langsung mau syahadat. Siapa lagi? Ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu sepupu Nabi. Dulu Nabi dirawat oleh ayahnya Ali, namanya Abu Thalib. Ketika meninggal kakeknya di usia 8 tahun, yang membesarkan Nabi Abu Thalib, menyayangi Nabi Abu Thalib. Maka ketika Nabi sudah jadi orang kaya, dia ambillah anaknya Abu Thalib untuk dia besarkan di rumahnya, dan dia pilih Ali bin Abi Thalib. Maka Ali masuk Islam. Makanya dibilang Pak, dari kalangan perempuan yang pertama masuk Islam siapa? Sayyidah Khadijah. Dari kalangan budak yang pertama masuk Islam siapa? Zaid bin Harithah. Dari kalangan anak-anak yang pertama masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan orang tua, orang dewasa yang pertama kali masuk Islam di luar keluarga Nabi siapa? Abu Bakar. Didatangi Nabi lah Abu Bakar. Abu Bakar ini Pak, nama aslinya Abdullah. Bapaknya namanya Abu Kuhafah. Abu Kuhafah ini nama aslinya Utsman. Maka kalau bapak nanti nengok di kitab sirah, Abdullah bin Utsman dari Bani Taim, itu Abu Bakar itu. Cuman kunyahnya lebih terkenal daripada nama aslinya. Sama lah kayak aku. Ada yang telepon, Ustadz India itu kan, kata orang. Aku Ustadz Ramadan. Oh enggak jadilah, kami mengundang Ustadz India. Matikan HP-nya. Berarti kan lebih terkenal Ustadz India daripada Ustadz Ramadan, ya kan Pak? Abu Bakar gitu. Maka dia katakan Nabi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Enggak banyak cakap, enggak ada pertanyaan. Gitu dibilang Nabi, aku adalah Rasulullah yang diutus. Abu Bakar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di riwayat lain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung Abu Bakar masuk Islam. Paten apa enggak Pak? Maka dia disebut As-Siddiq, iya kan? Kenapa? Karena dia adalah orang yang membenarkan apapun yang dikatakan Nabi. Maka Abu Bakar ini imannya hebat. Gitu dia beriman, tapi dia kan punya pengaruh Pak. Pengaruhnya apa? Pertama, Abu Bakar orang kaya. Kita kalau sama orang kaya senang Pak? Tergantung. Kalau orang kayanya pelit nggak senang juga kita. Ini Abu Bakar kaya dermawan. Senang nggak Bapak dengan orang kaya yang dermawan? Saya dulu kuliah jaga masjid. Ada orang kaya datang, ngasih duit sama aku 100.000 di masa itu. Wih, ku doakan panjang doaku tuh, ya Allah sehatkanlah bapak nih ya Allah. Mudah-mudahan tiap bulan lah dia datang ngasih duit sama aku ya Allah. Karena dermawan. Tapi ada juga jamaah tuh orang kaya, asik merepet aja. Udah 2 tahun aku situ, nggak pernah salam tempel sama dia. Tapi merepet, ini nggak bagus, ini ada debu, ini ada debu. Kau jangan makan gaji buta. Ku doakan meninggallah dia ya Allah, meninggallah. Kita senang dengan orang kaya dermawan. Abu Bakar kaya dermawan. Apalagi
pedagang. Pedagang apa? Level tinggi. Jadi level internasional perdagangannya. Maka teman duduknya berkelas. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apalah yang bisa kulakukan karena aku hari ini sudah beriman?" Kata Nabi, "Ajaklah semampumu orang-orang terdekat supaya mereka memeluk agama Islam." Siapa yang didatangi Abu Bakar? Utsman bin Affan. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, mau kemana?" Kata Utsman, "Aku dengar katanya ada pula yang jadi nabi di Mekah ini." "Oh, kamu tahu siapa itu?" "Ah, sini kau duduk," kata Abu Bakar. Diceritakan Abu Bakar lah, "Aku sudah beriman kepadanya. Dia adalah orang yang selama ini dipanggil orang Al-Amin, orang terpercaya. Orang yang paling tampan di kota Mekah ini. Orang yang paling baik. Dan dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib." Apa pada saat itu kata Utsman bin Affan, "Dia yang jadi nabi itu?" "Iya." "Ya udah, bawalah aku jumpa sama dia." Dibawalah Utsman jumpa pada Nabi dan dia pun mengucapkan syahadat. Maka dialah orang yang paling kaya dalam hidupnya Abu Bakar ini. Kenapa? Karena dia panen pahala dari orang-orang yang masuk Islam karena perantaranya. Siapa yang enggak kenal Utsman nih, Pak ya? Orang kaya. Utsman ini sedekahnya bukan tanggung. Utsman ini memerdekakan budak sekian banyak. Utsman ini ibadahnya luar biasa. Kalau sholat tahajud bisa khatam 30 juz itu dibacanya, Pak. Keren nggak kira-kira? Tapi Abu Bakar tetap dapat pahala karena Abu Bakar yang mengajaknya. Betul? Maka kita sukalah ngajak dalam kebaikan. Kayak bapak lah. Tetangga bapak ajak pengajian. Ya Pak ya. Apa bapak bilang? "Kamu dengar ceramah?" "Nggak mau aku." "Ayolah, bawa satu." Bapak pun bawa satu. Kira-kira yang dengarkan ini bisa aja nanti diamalkannya. Awak belum ngamalkan. Kira-kira dapat pahala nggak awak itu? Mengalir pahalanya luar biasa. Jadi jangan pernah berhenti dalam kebaikan. Nanti ada maulid Nabi, ajak rame-rame. Ayo datang, ayo datang, ayo datang. Supaya apa? Kita dapat pahala. Udah 40 menit nih. Ya kan Pak, ya kan? Tengok rekaman kan? Oh, ini paling lama aku nih ceramahnya. Belum pantunnya nih. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar kemudian mengajak siapa? Zubair bin Awam. Siapa Zubair bin Awam ini, Pak? Orang yang paling ditakuti dalam medan peperangan. Kenapa? Tenaganya kuat kali. Kata Ali bin Abi Thalib, waktu di perang Khandaq sebelum itu, ada orang yang sangat kuat menantang siapapun berduel orang Islam. Siapa mau maju? Ayo sini. Jawara dia. Siapa? Mau siapa kalian? Mau Umar? Bawa kemari. Ali udah gerem nih, Pak. Mau kubuka pedangku, kata Ali. Tiba-tiba yang kuat, tinggi, lebih tinggi dari aku, hebat, lebih hebat dari aku, tiba-tiba udah tercampak ke sana. Siapa yang membantingnya? Zubair bin Awam. Berarti Zubair ini hebat nih. Kalau di kita ini kurasa apa lah nih? Satgas FKSMM. Nah, itu kayak gitulah. Kalau udah berdiri tegak Satgas itu, udah segan orang mengganggu ustadz tuh, ya kan Pak? Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saat itu Zubair bin Awam masuk Islam. Zubair bin Awam ini masih punya hubungan dekat. Ayahnya satu bani dengan Sayyidah Khadijah. Mamanya itu adalah bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi yang diajak? Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah nih, Pak, yang saya sebut ini, semua yang diajak Abu Bakar ini rupanya adalah as-sabiqunal awwalun. Mereka orang yang pertama masuk Islam. Dan mereka, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, itu adalah orang yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Lalu Pak Ustadz, bagaimanalah kisah
tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini sampai kepada terang-terangan. Inilah kurasa ku bahas di pertemuan berikutnya. Cuman kayaknya bulan depan nggak jumpa kita ya Ustaz ya. Nah, bulan sekali lagi lah. Hah? Bulan depan ngaji? Oh iya, soalnya aku di luar kota bulan depan kan. Baik, jadi kita lanjutkan lagi dakwah terang-terangan nantilah kalau dikabari sama Ustaz Asam. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh.